pencatatan itu akan kelihatan, oh usaha kita ini rugi atau tidak. Itu satu. Yang kedua, seandainya itu terjadi kegagalan, oh kegagalannya di umur keberapa, pas di posisi pakan apa, karena di situ ada hak orang lain yang harus saya berikan ke orang lain. Dalam hari ini adalah zakat ya. Dalam pengambilan induk jantan pun kita ya tidak ngawur, istilahnya ada bukti-bukti atau ciri-ciri fisik yang oh ini yang mendekati apa nggih, yang sinkron atau berbanding lurus dengan oh ini pasti matang apa spermanya pasti bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zukron, usia 55 tahun. Alamat saya Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Usaha yang saya tekuni saat ini adalah pembenihan ikan lele. Saya mulai pembenihan lele ini sejak 2011, tepatnya kalau tidak salah bulan Februari 2011. Awalnya saya sebetulnya kurang tertarik untuk pembenihan ikan lele, karena saat itu saya masih di bidang pertanian saat itu ya. Saat itu saya mendengar informasi, mindset dan lain-lain bahwa pembenihan ikan lele itu rumit, sulit, high risk lah istilahnya, resikonya terlalu besar, sehingga saya belum tertarik sama sekali sebetulnya. Lama-kelamaan saya juga banyak teman yang usaha di pembenihan lele itu, saya kok akhirnya tertarik itu karena dari teman-teman cerita bahwa kalau bahasanya keuntungannya lah, batin atau profitnya sangat menjanjikan, sehingga saya putuskan saya mencoba untuk pembenihan lele. Awalnya saya tidak punya ilmu sama sekali di bidang perikanan, khususnya pembenihan ikan lele, karena memang backgroundnya petani, pekebun lah istilahnya. Akhirnya saya coba ikut teman-teman di bidang pembenihan ikan lele. Awalnya saya hanya cuma punya 4 kolam saat itu, karena memang belum niat betul, karena hanya uji coba lah, ikut-ikutan sebetulnya. Saya mulai pembenihan 2011 itu hanya 4 kolam, dan sampai saat ini itu sudah 14 tahun persis. Di Februari ini 14 tahun ini sudah ada kolam pembenihannya, ada 10 kolam dengan berbagai ukuran, karena memang kenapa ya, disesuaikan dengan lokasi atau tempat yang ada, sehingga sesuai dengan kolam itu maka ukurannya juga beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang sempit. Saya biasanya dalam 1 tahun itu 4-5 kali siklus atau 4-5 kali periode. Untuk produksi sendiri awalnya tentunya masih sangat kecil sekali, karena memang masih tahap belajar. Sampai dengan hari ini sudah siklus atau periode ke-67. Jadi dari awal sampai hari ini periode ke-67 itu paling minim itu di bawah 100.000, tapi paling banyak ya kalau tidak salah itu di periode ke-57 itu ya sekitar 1.200.000. Pembenihan lele ini termasuk sebuah bisnis. Bisnis itu yang berkaitan erat dengan pencatatan otomatis, karena kita akan melakukan suatu usaha. Kalau tidak ada pencatatan, berarti tidak ada data yang
membuktikan bahwa kita melakukan suatu kegiatan. Nah, dari kegiatan itu apa saja yang saya catat ya, keseluruhan mulai dari persiapan pembenihan terus sampai dengan pembelian pakan dan lain-lain, termasuk pekerjaan yang grading atau nyerit bahasanya ya, itu semua saya catat sehingga akan muncul biaya yang kita butuhkan dalam satu periode. Misalkan biaya itu 1 juta atau 2 juta, ini contoh saja, sehingga nanti di akhir produksi kita akan tahu usaha kita ini rugi apa tidak. Nah, kalau rugi berarti ya dipelajari di mana kerugiannya, kalau keuntungan ya berarti inilah maksudnya saya melakukan pencatatan, artinya biar kelihatan betul, oh ini biaya satu periode ini sekian, terus total produksi dengan penjualan sekian. Nah, selisih itu rugi apa tidak kan akan kelihatan sekali. Nah, kalau tidak ada pencatatan, mana mungkin kita bisa tahu. Kalau hanya kita angan-angan, seberapa mampu kita untuk mengangan-angan, atau bahasa Jawa ini iling-iling produksi ini wingi biaya ini piro, kan kita tidak akan pernah bisa akurat. Kalau ada pencatatan mulai awal sampai akhir, apapun biaya itu saya masukkan di situ, sehingga nanti kelihatan sekali hasilnya berapa, keuntungannya berapa, akan jelas di situ, Pak. Pencatatan itu akan kelihatan, oh usaha kita ini rugi atau tidak, itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat catatan itu. Oh, periode misalkan periode keempat misalkan, oh periode keempat itu pakannya cacing habis berapa, terus pakannya pakai dari produk apa, ada kendala atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat seandainya itu terjadi kegagalan. Oh, kegagalannya di umur keberapa, pas di posisi pakan apa, gitu kan. Jadi kita bisa bisa melihat kembali. Itu salah satunya saya melakukan pencatatan. Terus selain itu, karena di situ ada hak orang lain yang harus saya berikan ke orang lain. Dalam hari ini adalah zakat ya. Nah, kenapa harus saya catat? Nanti kalau tidak dicatat, mana mungkin kita bisa mengetahui berapa totalnya keuntungan neto kita, sehingga nanti yang harus dikeluarkan untuk hak orang lain itu berapa. Kalau tidak dicatat, otomatis tidak akan pernah ketemu itu. Nah, itu yang harus saya pegang betul, bahwa itu adalah bukan hak saya, sebagian itu harus saya berikan ke orang lain yang berhak. Kalau pencatatan itu nanti pasti bisa dilihat, jadi dengan biaya berapa, terus total produksinya berapa, nanti akan ketemu biaya per ekor kita. Misalkan begini, biaya 10 juta dengan keluar ikan 100 atau 200 ribu, kan nanti bisa kelihatan Mas. Jadi biaya produksi dibagi jumlah ikan atau jumlah produksinya, nanti akan ketemu biaya per ekornya. Nah, itu nanti tinggal kita bisa belajar lagi, seandainya bisa nggak ini diminimalkan lagi biaya per ekornya. Nanti kan bisa, kalau tidak ada pencatatan nanti tidak akan bisa mengetahui biaya per ekornya. Ada beberapa hal yang keuntungan, sehingga saya harus mencatat mulai awal, biaya apapun itu saya masukkan di biaya produksi. Itu sebetulnya tidak ribet atau tidak membuat kita menyita waktu yang lama. Sebetulnya itu kan nanti seandainya setelah pekerjaan selesai pagi atau sore, kan ada waktu luang, kan dicatat. Ya tinggal kemauan aja sih sebetulnya, tinggal kemauan aja disebutkan biar teman-teman tidak males. Sebetulnya hanya kemauan aja, wong itu bukan pekerjaan yang sulit, bukan pekerjaan yang berat sebetulnya, hanya tinggal niat saja sebetulnya. Kalau kita mengandalkan daya ingat, tidak akan mampu. Wis lah, pokoknya sehebat apapun orang itu, kalau hanya mengandalkan daya ingat tidak akan mampu, harus ada pencatatan. Saya sudah punya CPIB. Nah, kenapa saya harus punya CPIB? Nah, sebetulnya itu sangat besar sekali. Itu program atau dari pusat ya. Nah, kenapa harus CPIB? Itu sangat besar sekali manfaatnya.
Yang pertama, CPIP ini merangkup semua atau merangkum semua usaha kita di bidang pembenihan kan. Kalau pembenihan ini makanya CPIP karena di pembenihan ikan. Dari mulai awal induk kita itu harus jelas. Artinya jelas dalam arti apa? Ya kualitasnya otomatis. Kita tidak serampangan mencari indukan. Kalau serampangan otomatis kita tidak bisa memastikan bahwa induk itu punya daya tahan tubuh yang kuat atau tidak. Produksinya per ekor bisa berapa kita tidak tahu. Nah, kalau di CPIP kita kan jelas nanti karena CPIP itu sudah melalui beberapa proses pilihan, artinya sudah diuji coba, diamati sedemikian rupa, akhirnya muncul generasi yang memang quality, artinya kualitasnya bagus. Itu salah satunya. Nah, terus faktor yang lainnya juga banyak sekali, artinya kita akan dituntut untuk disiplin kepada diri kita sendiri, juga disiplin kepada ikan kita. Jadi yang disiplin bukan hanya kita, jadi ikan kita itu disiplin juga, tapi tetap karena awalnya kita yang disiplin, otomatis kita tidak semena-mena dalam budidaya ikan itu, karena ada patokan-patokan itu tadi, harus quality induknya juga harus bagus karena sudah pilihan ya. Terus pembuatan kolam pun juga tidak serampangan, artinya harus sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, kaitannya dengan bersikap adil kepada diri kita dan lingkungan, karena di CPIP itu harus bersyarat. Jadi airnya harus kedalaman sekian, harus menggunakan toren ya, tandon air, tidak boleh langsung dari sumur. Itu karena ada manfaatnya, ada istilahnya syarat-syaratnya. Terus yang selanjutnya juga adil kepada lingkungan, itu kita tidak membuang sembarangan limbah kita dari kolam itu, karena di CPIP harus bersyarat, harus punya IPAL ya, untuk pembuangan jadi tidak langsung kita buang ke saluran pembuangan yang ke sawah atau ke kampung. Jadi kita harus punya tampungan dahulu, endapannya di situ, baru nanti air yang bersih, yang bahasanya tanpa residu, kita alirkan, mungkin dipakai oleh teman-teman petani untuk pengairan sawah. Itu apapun bisnisnya itu kan sebuah perjalanan belajar. Maksudnya begini, kalau kita tidak mau belajar, ya akan berhenti di situ ilmu kita. Jadi setiap periode atau setiap tahun harus selalu belajar. Jadi tidak ada orang pinter itu tanpa belajar, mesti harus belajar. Jadi kita bisa melihat, kita akan tahu kan, setiap periode itu pasti ada perbedaan. Itu berkaitan dengan musim atau waktu kan, musim kemarau, musim penghujan, musim pancaroba dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak belajar, tidak mau belajar, tidak akan pernah bisa berhasil. Seperti yang saya alami dulu, awalnya memang saya bukan background dari perikanan. Nah, kalau saya tidak mau belajar, tidak mau bertanya, terutama ini yang paling besar pengaruhnya itu adalah bersinggungan dengan yang lain. Kalau kita tidak tanya, ya tidak akan tahu. Contohnya kita mencari suatu alamat, kalau kita tidak mau bertanya, ya tidak akan ketemu alamat itu. Meskipun ya kalau sekarang sudah teknologi ada map atau apa, tapi kan kalau tidak tanya, itu kan sebagian dari tanya juga, pertanyaan juga. Jadi intinya kiat sukses ya harus terus selalu belajar dan belajar. Mulai awalnya memang dari induk yang harus kita tata sedemikian rupa. Nah, kalau khusus yang punya saya ini kebetulan ada kolam induk 5. Kolam induk 5 ini satu jantan dan betina ini jelas saya sendirikan, terus
betina pun juga saya klasifikasikan mulai dari beratnya yang ukuran besar-besar, yang ukuran apa ya, tanggung bahasa niki, terus sama yang ukuran kecil itu saya sendirikan. Nah, fungsinya apa? Nanti setiap kali kita melakukan pemijahan, kita akan tahu, oh induk yang ini yang kita pakai. Setelah itu kita periode berikutnya induk yang ini. Jadi kita tidak pernah terjadi kekeliruan atau bahasanya yang barusan dipijahkan kemarin dipijahkan lagi, sementara sebetulnya belum siap. Sehingga salah satu fungsinya itu, jadi kita betul-betul tahu yang dipijahkan hari ini atau periode ini memakai induk betina yang ini. Setelah berikutnya, periode berikutnya kita akan menggunakan induk yang dari kolam yang satunya. Jadi jelas apa ya istilahnya, tidak sampai keliru, karena ini pengalaman juga. Saat itu awalnya saya kan hanya punya kolam induk itu 2. Nah, kolam induk 2 saya campur, jadi betina juga campur pejantan, terus ngambil pemijahan juga di kolam di situ. Setelah pemijahan saya masukkan di situ. Nah, pemijahan berikutnya itu saya yang kemarin yang mana gitu kan, kebetulan saat itu kan musim penghujan, jadi istilahnya proses produksi telur itu kan cepat dibandingkan musim kemarau. Nah, itu kelirunya di situ. Akhirnya ada yang memberikan apa ya, ilmu bahwa jangan seperti itu, kalau membuat induk harus lebih dari 2 kolam, paling tidak 3 atau 5 kolam lah. Fungsinya yaitu tadi, biar tidak sampai keliru dalam memilih induk. Nah, terus untuk yang pengolahan apa, manajemen airnya induk itu biasa saya lakukan itu seminggu sekali saya ganti air di indukannya. Nah, untuk pembenihannya awalnya saya menggunakan cara yang lama sebetulnya. Mungkin saat ini juga masih ada teman-teman yang cara lama gitu. Manual itu pejantan betina dimasukkan kolam seperti itulah. Awalnya saya juga memakai seperti itu karena memang ilmu saat itu ya itu yang saya bisa. Kebetulan ada tetangga sebelah sini juga saat itu menggunakan cara alami atau manual itu ya. Nah, itu sampai di periode berapa ya, ada saya lupa, tapi ada di situ kelihatan bahwa alami atau manual mulai periode pertama sampai berapa ada di data saya itu. Nah, saat ini termasuk saya sudah berganti metode. Saya juga ikut teman-teman stripping. Ini kalau tidak salah di periode 67 ini sudah stripping ke 15 kalau nggak salah, nanti bisa dilihat di pencatatan saya. Nah, kenapa saya harus ganti stripping? Nah, ini juga pengalaman dulu ya. Awal-awal dulu saya menggunakan metode alami. Terus sekarang kenapa kok harus berganti dengan stripping? Nah, itu banyak sekali manfaatnya, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa saat ini yang saya yakini itu bahwa stripping itu adalah metode pemijahan yang paling tepat. Kenapa paling tepat? Karena bedanya sangat jauh, Pak, dengan yang alami. Kalau yang alami itu kita memasukkan pejantan betina sesuai dengan kriteria yang kita ketahui, betina harus seperti ini, jantan harus seperti ini. Ternyata setelah dilakukan proses perkawinan biasa, namanya itu yang pejantan betina bertelur tapi bonor bahasanya, tidak menetas. Nah, bedanya kalau dengan stripping itu hampir tidak ada yang bonor. Nah, di situ akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa bisa dipastikan bahwa kalau stripping itu pasti terjadi pembuahan. Nah, kalau beda yang alami, bisa juga saat itu yang kita masukkan ke kolam itu pejantan yang spermanya belum memenuhi syarat, artinya belum mampu untuk membuahi. Bahasa ini
teman-teman kan, oh spermanya si enom. Nah, kalau stripping ini, seandainya kita menyembelih yang bejantan itu, kita ambil spermanya, oh ternyata spermanya memang belum siap, ya kita ngambil bejantan lagi sampai menemukan bejantan yang spermanya bagus. Nah, ciri-ciri sperma yang bagus ya putih seperti susu, itu kan ada memang betul, berarti kesimpulan saya itu betul. Mungkin juga teman-teman juga, saya yakin juga ngalami lah. Sperma yang masih belum siap itu biasanya bening atau masih encer. Nah, kalau yang sperma yang sudah siap membuahi itu kental seperti susu putih. Nah, itu bisa dipastikan nanti kalau kita campur akan terjadi pembuahan yang sempurna, sehingga tidak ada telur yang bonor. Nah, makanya saya simpulkan bahwa stripping ini adalah pemijahan yang paling tepat saat ini. Mungkin suatu saat ada teknologi yang lebih maju lagi, lebih bagus lagi dari stripping. Cuma saat ini memang stripping masih lebih bagus dibandingkan alami. Itu yang saya alami. Dalam pengambilan induk jantan pun kita ya tidak ngawur, istilahnya ada bukti-bukti atau ciri-ciri fisik yang ini yang mendekati yang sinkron atau berbanding lurus dengan ini pasti matang spermanya pasti bagus. Itu yang bejantan gitu. Jadi tetap kita ada ciri-ciri fisik, salah satunya warna kulit luar, warna kulit itu agak kemerah-merahan. Itu kalau bejantan. Terus lebih agresif biasanya. Lebih agresif, dan mungkin salah satunya juga di kelamin jantannya itu kelihatan sekali, di ujung kelaminnya itu ada warna kemerah-merahan, merah ungu lah. Jadi itu bukti fisik, tapi itu tidak 100% menjamin, karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Tapi secara keseluruhan itu bukti fisik bejantan yang spermanya sudah bagus, itu yang bejantan. Nah, kalau betina itu di perut ya yang kelihatan itu isi atau tidak, tapi kita bisa nanti bisa ciri fisiknya itu di perutnya itu besar dan sudah lembek, bisa lembek. Itu biasanya telurnya sudah tadi mas, matang gonat ya. Nah, kalau yang meskipun besar tapi masih kenceng belum lembek, itu biasanya memang belum siap untuk dibuahi telurnya. Pemberian pakan ya saya tetaplah sama dengan teman-teman. Kalau saya sendiri awalnya memang pemberian cacing lor atau cacing sutra itu memang bagi saya saat ini memang wajib bagi saya loh ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang tidak menggunakan cacing lor juga oke, nggak masalah, tapi bagi saya cacing lor itu penting. Kenapa? Karena awal dari kehidupan larva ya, mulai dari umur 1 sampai 12 hari, karena biasanya saya pemberian cacing lor ini minimal 10 hari sampai di 13 hari. Kenapa? Karena ada yang tanya, kenapa kok sampai 13 hari? Nah, itu adalah proses awal pertumbuhan. Jadi awal pertumbuhan itu bagi saya loh ya, itu butuh protein yang sangat tinggi. Nah, protein yang sangat tinggi kita temukan di cacing sutra. Cacing sutra dan protein itu protein yang alami. Bagi saya belum ada jenis makanan yang diberikan awal itu yang bisa mengimbangi atau bahkan melebihi dari cacing sutra. Makanya saya tetap menggunakan cacing sutra 1 sampai minimal 10 hari. Jadi maksimal sampai 13 hari. Itu harus pemberian cacing. Kenapa? Fungsinya protein tinggi itu untuk proses penyempurnaan organ. Jadi contoh seandainya seperti bayi gitu kan, kalau ASI-nya itu cukup memadai, itu diharapkan ya berbanding lurus lah dengan pertumbuhan yang cepat dan sehat otomatis. Itu awalnya dulu saya juga ikut teman-teman, jadi pemberian cacing itu 5 hari sampai maksimal 7 hari. Nah, karena saat itu
saya tahunya dari teman-teman itu kalau memberikan cacing itu jangan terlalu lama, nanti ikannya lemes. Ya memang betul, ikan itu akan lemes kalau diberi cacing terlalu banyak atau terlalu lama, kalau tidak digerojok. Nah, kalau digerojok tidak ada yang namanya ikan itu lemas. Begitu digerojok, ikan pasti mendasar kembali dan makan cacing. Itu satu. Nah, kalau masalah rentang waktu, kenapa saya minimal pemberian cacing sutra itu atau cacing lur minimal 10 hari sampai dengan 13 hari. Itu satu. Keuntungannya adalah ikan itu akan lebih sehat. Kenapa? Karena proses penyempurnaan organ itu di umur 1 sampai 12 hari. Nah, kalau kita pemberian cacing lur yang dengan protein tinggi itu, otomatis ikan kita lebih sehat karena kebutuhan protein tinggi akan terpenuhi. Satu. Yang kedua, ikan itu akan lebih cepat besar dengan pemberian cacing selama 13 hari. Nah, itu keuntungan yang jelas kita dapat adalah waktu panen kita akan maju karena ada penambahan percepatan pertumbuhan. Itu sekitar 2 minggu atau 15 hari. Contohnya begini, seandainya panen pertama bisa 45 hari lah atau 50 hari. Nah, kalau saya di umur 35 hari sudah bisa panen, bahkan bisa ada beberapa periode itu yang di umur 30 hari itu sudah mulai panen. Artinya tidak panen dalam jumlah besar, artinya ada ikan kita itu yang sudah mulai ukur 5 ke atas, tapi belum banyak di umur 1 bulan. Nah, biasanya di umur 35 hari itu sudah mulai banyak, sehingga harus kita panen itu. Kebetulan juga kalau ada pembelinya itu sudah butuh saat itu dengan ukuran 5 ke atas, ya kita keluarkan. Jadi maju 2 minggu. Nah, maju 2 minggu ini mungkin ada teman-teman ya mesti lebih besar, lebih cepat gede karena cacingnya kan banyak sekali. Nah, ini perlu diteliti lagi, perlu dibuka kembali catatan. Makanya ini butuh catatan. Itu kenapa saya catat, karena begini. Kenapa saya katakan ini menguntungkan, dalam arti menguntungkan waktu ini sekitar 2 minggu. Kalau mungkin di jumlah biaya sama sebetulnya dengan pemberian cacing yang hanya seminggu atau 5 hari lah, tapi masa panen, waktu panennya lebih lama. Nah, kalau yang saya lakukan ini waktu panen lebih cepat, jadi 35 hari sudah bisa dipanen karena ada percepatan pertumbuhan dikarenakan pemberian cacing yang cukup banyak. Nah, ada pertanyaan lagi, loh, biaya ini kan berarti lebih banyak. Enggak. Kenapa saya katakan enggak? Karena kalau teman-teman yang hanya melakukan pemberian cacing 5 hari atau seminggu, nanti pasti panennya juga mundur. Nah, waktu di umur-umur terakhir, dalam arti ukur 5 ke atas, itu jumlah pakannya sudah banyak. Nah, ini saya ambil dulu uang untuk beli pakan pelet ini, saya ambil untuk beli cacing. Saya ambil untuk beli cacing sehingga biaya itu sebetulnya sama, tapi saya menang waktu sekitar 2 minggu.